Tak memenuhi syarat, 28 CCH Bojonegoro terancam gagal berangkat haji. Partai Garuda dicoret dari daftar parpol peserta pemilu 2024 di Tuban. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa Sketsa Bengawan selengkapnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mencoret Partai Garuda dari daftar partai politik peserta pemilu serentak tahun 2024 di kabupaten setempat. Partai politik nomor urut 11 tersebut dibatalkan keikutsertaannya karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mencoret Partai Garuda atau Partai Garda Perubahan Bangsa dari daftar partai peserta pemilihan umum serentak tahun 2024 di kabupaten setempat. Partai politik nomor urut 11 tersebut dibatalkan keikutsertaannya karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK. Padahal pemilu serentak tahun 2024 hanya tinggal menghitung hari. Bahkan seluruh logistik khususnya surat suara di Kabupaten Tuban sudah siap untuk didistribusikan. Komisioner KPU Kabupaten Tuban Nur Hakim mengatakan hingga batas waktu yang ditentukan pada 7 Desember 2023 lalu hanya Partai Garuda yang tidak menyerahkan LADK kepada KPU setempat. Setelah melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Garuda, maka KPU Kabupaten mengeluarkan surat keputusan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, partai berlogo Garuda Emas tersebut harus dibatalkan keikutsertaannya di Kabupaten Tuban. Selanjutnya, keputusan ini akan dipublikasikan kepada masyarakat serta jajaran KPU hingga petugas KPPS. Jika pada pemungutan suara ternyata masih ada masyarakat mencoblos Partai Garuda, maka surat suara dianggap tidak sah. Penyerahan akhir LADK hanya ada satu partai politik yang tidak menyerahkan, yaitu Partai Garuda. Terus nanti itu dampaknya seperti apa Pak Hakim terhadap warga yang memilih misalkan? Ya nanti kita melalui, karena ini sudah kita klarifikasi, sudah kita SK-kan bahwa partai tersebut memang dibatalkan pesertaannya, sehingga nanti kita berkewajiban untuk memberitahukan ke seluruh warga masyarakat Tuban bahwa nanti jika di hari H tanggal 14 Februari tahun 2024 itu kemudian ada masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya dan mencoblos Partai Garuda, maka nanti kategorinya menjadi tidak sah. Pencoretan Partai Garuda tersebut hanya berlaku pada pemilihan DPRD Kabupaten Tuban. Sedangkan untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI, Partai Garuda masih lolos, sehingga warga yang memilihnya dinyatakan sah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebanyak 28 dari 1.253 calon jamaah haji Bojonegoro dinyatakan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan dan terancam bakal gagal berangkat haji tahun 2024 ini. Meski demikian, keikutsertaan calon jamaah haji ini tersebut bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dan menjadi penentu berangkat tidaknya calon jamaah haji ke Tanah Suci. Dari data Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, tercatat ada sebanyak 1.253 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya sebanyak 1.085 calon jamaah haji dinyatakan istitoah kesehatan. Sementara 59 calon jamaah haji perlu evaluasi untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Sedangkan sebanyak 28 calon jamaah haji lainnya dinyatakan tidak istitoah kesehatan, sehingga 28 calon jamaah haji tersebut terancam gagal berangkat. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, M. Abdullah Hafiz mengatakan 28 calon jamaah haji yang tidak istitoah akibat sakit dan tidak memungkinkan berangkat. Rata-rata calon jamaah haji tersebut sakit kronis atau sulit diobati dalam kurun waktu singkat, seperti stroke, gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah, dan penyakit TBC. Abdullah Hafiz menambahkan calon jamaah haji yang tidak istitoah kesehatan dapat digantikan oleh ahli waris, baik digantikan anak, orang tua, pasangan, atau saudara. Bahkan jika tidak ada yang mau menggantikan, bisa diambil uang.
Kalau yang melakukan pengecekan kesehatan keseluruhannya ada 1.253. Ini seluruh jamaah. Kemudian yang dinyatakan istitoah itu ada 1.085. Yang jemaah yang perlu evaluasi 59, yang dinyatakan tidak istitoah ada 28 dan 81 masih proses pengobatan. Dari jumlah yang tidak istitoah itu memenuhi syarat, alasannya seperti apa Pak rata-rata? Yang tidak istitoah itu karena kesehatan, dokter yang menentukan dia tidak. Musim haji tahun 2024 ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kuota haji sebanyak 1.862 jamaah. Bagi calon jamaah haji yang sudah dinyatakan istitoah kesehatan, diharapkan segera melakukan pelunasan biaya haji. Edo Jodi Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, masih banyak perlintasan kereta api sebidang di wilayah Ngawi yang menjadi daerah rawan laka lantas. Tahun ini Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran Rp558 juta untuk pembuatan 3 palang pintu perlintasan kereta api sebidang. Pemkab Ngawi melalui Dinas Perhubungan setempat pada tahun 2024 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp558 juta untuk pembuatan palang pintu kereta api di perlintasan sebidang. Ada 3 titik yang menjadi prioritas pemasangan palang pintu. Kepala Bidang Keselamatan Dishub Ngawi, Fajar Anasrul menjelaskan, saat ini terdapat 17 titik perlintasan kereta api sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi. Dari jumlah itu, 6 diantaranya telah dikelola dan terjaga oleh PT KAI dan sisanya 11 titik belum terjaga dan tidak ada palang pintu. Diakuinya pada 11 perlintasan sebidang tersebut merupakan daerah rawan laka lantas. Sehingga tahun ini dialokasikan untuk pembuatan di 3 titik terlebih dahulu yang menjadi prioritas karena lalu lintas masyarakat yang cukup tinggi. Ketiga titik itu yakni jalur perlintasan langsung atau JPL di Desa Tempuran Kecamatan Paron, Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren, dan Desa Pakah Kecamatan Mantingan. PT KAI dan ada 11 yang belum terjaga, belum berpalang pintu. Alhamdulillah di tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Ngawi lewat Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk membangun pos jaga dan palang pintu perlintasan sebanyak 3 lokasi. Harapannya mungkin dari 11 itu ya nanti harapannya ke depan juga semuanya akan dibangun pos perlintasan dan dibangun palang pintu perlintasan. Itu di Pakah, Mantingan, Widodaren, dan Tempuran. Memang kebetulan di tahun ini kita baru mendapatkan alokasi yang pertama itu baru mendapatkan 3 alokasi anggaran. Jadi yang prioritas itu karena melihat dari segi lalu lintas yang melintas di perlintasan itu lebih ramai dibandingkan perlintasan-perlintasan yang lain. Fajar menambahkan untuk tenaga penjagaan nantinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengingat harus memiliki sertifikat standar keselamatan. Sementara untuk kebutuhan di 1 titik perlintasan nanti akan ada 4 orang petugas yang menjaga dengan sistem pergantian shift selama 24 jam. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Terekam CCTV kawanan pencuri jebol tembok dan bobol toko di Tuban. Informasinya saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Aksi pencurian di sebuah toko di Kabupaten Tuban terekam CCTV. Kawanan pencuri tersebut masuk dengan cara menjebol tembok toko dan membawa kabur 1 karung rokok, uang tunai, dan sebuah handphone. Pasca kejadian, pemilik toko langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Kawanan pencuri membobol sebuah toko di Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Minggu malam. Aksi pencurian yang diduga dilakukan 2 orang tersebut terekam jelas oleh kamera CCTV yang dipasang di sejumlah sudut ruangan toko. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku masuk toko dengan cara menjebol tembok bagian belakang bangunan. Setelah itu, 2 orang pelaku yang menggunakan penutup wajah masuk dan langsung menguras barang-barang yang ada di dalamnya. Seorang pelaku menyasar laci berisi uang tunai, sementara satu pelaku lainnya memasukkan seluruh rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya ke dalam sebuah karung. Aksi ini dilancarkan oleh pelaku sekitar pukul 11 malam saat pemilik toko pulang. Akibat kejadian ini, pemilik toko kehilangan uang tunai sekitar 1 juta rupiah, ratusan bungkus rokok berbagai merek, sembako seperti minyak dan beras, serta sebuah handphone. Kejadian baru diketahui korban saat hendak membuka toko. Pasca kejadian, pemilik toko langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Mbak, ini jaganya sampai jam berapa, Mbak? Jam 9. Itu jam 9 udah pulang? Sudah. Nah itu orang ngambil itu jam berapa kejadiannya? Sekitar jam 11. 11. Itu lewat mana, Mbak? Lewat belakang. Jebol tembok itu ya? Ini yang diambil apa aja, Mbak? Rokok, uang, HP. Uang, HP. Ada berapa banyak rokok yang diambil? Banyak. Kalau uangnya sekitar berapa? Sekitar 1 jutaan. Itu berapa orang yang datang? 2. 2 orang pakai penutup kepala? Iya, penutup kepala. Ini sudah dilaporkan ke polisi, Mbak? Sementara itu, pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan dan mencari tahu identitas para pelaku melalui rekaman CCTV. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, nasib naas menimpa seorang lansia di Kabupaten Bojonegoro. Lansia tersebut tewas tersengat listrik saat menebang pohon jati di depan rumahnya. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis, lantaran posisi korban terhimpit di antara cabang pohon jati. Warga Desa Wotan, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro digemparkan dengan tewasnya lansia warga desa setempat di atas pohon jati di depan rumahnya Minggu pagi. Diketahui korban bernama Kabul, berusia 58 tahun. Korban tewas akibat tersengat listrik bertegangan tinggi yang melintang di pohon. Sebelumnya korban diketahui sedang memotong pohon jati di depan rumahnya. Namun naas saat sedang memotong salah satu ranting pohon, tanpa disadari ranting tersebut tersangkut di kabel milik PLN yang teraliri listrik bertegangan tinggi. Seketika itu korban yang tanpa sempat menyelamatkan diri langsung tersengat listrik dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung bergegas mengevakuasi korban yang berada di atas pohon dengan menggunakan tangga. Posisi korban yang berada di atas pohon jati dan terhimpit batang pohon membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Bojonegoro Ahmad Gunawan mengatakan saat itu korban akan membersihkan dahan dan ranting pohon di depan rumahnya. Namun naas saat menebang, korban tersengat listrik bertegangan tinggi dan meninggal dunia. Jadi peristiwanya itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2014. Tepatnya di wilayah Desa Wotan, Kecamatan Sumberjo. Ketika kami sampai di lokasi untuk merespon aduan itu, korban itu berada di ketinggian di atas pohon. Menurut informasi yang kami terima bahwa korban itu akan melakukan pembersihan dahan dan ranting karena ada rencana untuk pohon itu akan ditebang. Namun demikian ternyata di sela-sela dahan dan ranting itu terdapat kabel listrik bertegangan yang cukup tinggi menurut kami, di mana juga itu berbahaya karena korban ini dalam melaksanakan kegiatannya itu menggunakan peralatan-peralatan yang bermaterial logam, dan mungkin menurut dugaan kami peralatannya itu bersentuhan dengan kabel itu dan mengalirkan tegangan listrik yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan efek yang cukup fatal bagi korban itu. Itu meninggal langsung di lokasi ya? Ketika kami sampai di lokasi, korban sudah meninggal dunia.
dan kami melakukan evakuasi untuk menurunkan korban dan kemudian kami serahkan kepada keluarganya. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Satlantas Polres Tuban membubarkan aksi balap liar yang dilakukan ratusan remaja di Jalan Raya Kecamatan Montong Singgahan. Hasilnya petugas mengamankan ratusan remaja beserta puluhan motor yang digunakan konvoi dan balap liar. Satlantas Polres Tuban mengamankan sebanyak 90 motor berknalpot brong yang digunakan konvoi ugal-ugalan dan balap liar di Jalan Raya Kecamatan Montong Singgahan, tepatnya di Desa Guwo Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Minggu dini hari. Saat diamankan, para pembalap liar ini berusaha kabur dan bersembunyi di balik semak-semak. Namun hal itu diketahui oleh petugas hingga seluruhnya berhasil diamankan. Selain mengamankan kendaraan yang digunakan balap liar, polisi juga mengamankan sedikitnya 161 pembalap liar yang didominasi anak usia 20 tahun. Guna memberikan efek jerah, para remaja tersebut dibawa ke Polres Tuban. Sesampainya di Polres Tuban, mereka diberikan sanksi fisik berupa push up. Selain itu, polisi juga menyita kendaraan mereka selama 1 bulan dan hanya bisa diambil apabila mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot orisinil. Kapolres Tuban AKBP Suryono menegaskan, ke depan pihaknya akan terus melakukan razia dan tilang manual terhadap masyarakat yang melanggar potensi rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Remaja yang menggunakan knalpot brong ataupun tidak menggunakan knalpot brong, tentu ini sangat beresiko dan mengganggu ketertiban umum, baik pengguna jalan lainnya ataupun keselamatan diri dia sendiri, karena trek-trekan ini sangat berbahaya, jalannya licin, berpasir, sehingga kalau jatuh membahayakan pengendara sendiri dan juga pengendara lainnya, pengguna jalan umum lainnya. Kita amankan 161 orang dengan kendaraan roda 2, 90 motor. Kami akan melakukan penegakan hukum terkait dengan motor yang dilakukan penyitaan saat ini dengan tilang, dengan denda paling mahal dan penyitaan barang bukti 1 bulan. Petugas juga mengimbau agar para orang tua membatasi anaknya keluar malam sehingga tidak melakukan konvoi atau balap liar yang dapat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Menikmati lezat dan manisnya ketan durian daun pandan. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Bagi Anda pecinta olahan buah durian, belum lengkap rasanya jika belum mencicipi jajanan ketan durian kreasi pasangan suami istri di Kabupaten Tuban. Gurih ketan dipandu rasa manis buah durian dibungkus dengan daun pandan segar, menciptakan cita rasa khas yang sulit dilupakan. Seperti inilah keseharian Oktaviani Andrian dan Meilia Permata, warga desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Tak hanya menjual buah durian, pasangan suami istri ini juga mengolah buah durian menjadi makanan lezat yang diberi nama ketan durian daun pandan. Sesuai namanya, jajanan ini berbahan dasar ketan putih, buah durian, santan, serta daun pandan. Perpaduan gurihnya ketan dan manisnya durian dibungkus harum daun pandan sehingga menciptakan cita rasa khas yang sulit dilupakan. Ketan durian daun pandan ini diperkenalkan sejak awal Desember 2023 lalu.
Awalnya, Pak Sutri satu anak ini berjualan buah durian yang dipesan dari berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air. Tak sedikit buah durian datang dalam kondisi pecah dan tak layak dijual padahal rasanya masih enak. Berbekal keterampilan memasak, sang istri Meilia coba mengolahnya menjadi jajanan dan jadilah ketan durian. Sebagai pembungkus, mereka memanfaatkan daun pandan yang banyak tumbuh di sekitar rumah. Tak disangka ketan durian daun pandan ini mendapat respon positif saat ditawarkan melalui media sosial. Bahkan penggemar ketan durian ini kini semakin banyak. Mbak, ini makan jajanan apa ini tadi? Ketan durian. Rasanya gimana, Mbak? Enak, teksturnya kenyal dan manis. Sudah berapa kali Mbak makan ini? Sudah beberapa kali. Sering ya beli di sini? Iya. Rasa duriannya gimana? Manis. Terasa gitu. Iya. Dalam sehari, pesanan yang datang mencapai sedikitnya 60-100 kotak. Untuk harga per kotak isi 8 biji dibanderol Rp15.000, sedang kotak isi 25 biji di harga Rp40.000. Sementara pemasaran dilakukan melalui online, yakni melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Sebenarnya kita lebih ke buahnya. Buah durian, terus ternyata pas kita pesan online atau bakul diambil di durian sana, pengepul kan kesini kan mesti ada beberapa hari, maksudnya nggak sampai kurang lebih setengah harian lah, itu kan mesti ada resiko meletek atau gimana, itu kita olah gitu sekiranya masih bagus loh ya, daripada buang gitu ya, daripada buang. Tapi kalau untuk yang jelek ya kita nggak mau ambil, soalnya mesti nanti mempengaruhi rasanya, Mas ya. Mas, ini pemasarannya kemana saja, Mas? Untuk saat ini untuk masalah pemasaran kita main di online, Mas ya, di WhatsApp atau Facebook maupun Instagram. Meski awalnya hanya coba-coba, namun Pak Sutri, Oktaviani Andrian, dan Melia Permata mulai berpikir untuk serius berjualan ketan durian. Mereka akan memperluas pemasaran keluar daerah dan mencoba membuat ketan durian yang lebih tahan lama. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, pemain asal Maroko Tariq El Janabi belum bisa memperkuat Persibo Bojonegoro dalam laga 8 besar Liga 3 PSSI Jawa Timur. Pasalnya, pemain yang pernah memperkuat sejumlah klub besar Liga 1 Indonesia tersebut masih dalam masa pemulihan cedera ligamen. Persibo Bojonegoro memiliki pemain asing bernama Tariq El Janabi. Namun pemain kenyang pengalaman tersebut belum pernah ditampilkan selama Persibo menjalani laga pada pertandingan Liga 3 Jawa Timur. Pemain asal Maroko tersebut mengalami cedera saat berlatih menjelang Persibo Bojonegoro mengarungi fase penyisihan grup N Liga 3 Jatim. Hingga saat ini Tariq El Janabi masih dalam masa pemulihan cedera ligamen. Asisten pelatih Persibo Agus Supriyanto menjelaskan Tariq El Janabi masih harus ditepikan karena cederanya belum pulih total. Begitu cedera pemain tersebut pulih sepenuhnya, pemain senior tersebut akan segera diturunkan untuk memberikan kontribusi signifikan terutama di lini depan. Kehadiran Tariq El Janabi tentu diharapkan dapat memberikan tambahan daya dobrak. Proses pemulihan Tariq El Janabi diharapkan bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa memperkuat Persibo pada putaran nasional Liga 3 mendatang. Tariq untuk sementara ini kan kemarin pas dia kesini kondisinya kan masih belum 100%. Jadi kita sedikit karena posisinya di ligamen ya. Jadi kalau kita paksakan mungkin takutnya efek kedepannya tidak bagus. Kira-kira Tariq sampai kompetisi selesai belum bisa main? Kalau di babak ini kemungkinan ada. Harapan kita di nasional mungkin. Insya Allah mudah-mudahan dia sudah bisa. Mudah-mudahan ya. Sekedar diketahui, Persibo Bojonegoro saat ini menjadi pemuncak klasemen grup MM babak 8 besar Liga 3 Jatim. Laskar Angkling Dharma mentargetkan bisa menyapu bersih pertandingan selanjutnya demi bisa mengamankan tiket ke putaran nasional Liga 3 Indonesia. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.